A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, salawat beri dengan salam tidak lupa pula kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah mengantarkan kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang akan ilmu pendidikan seperti sekarang ini. Langsung saja, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan dan membahas materi tentang judul Iman, Ilmu, dan Amal. Dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI, MPDI. Nama anggota kelompok 1. Dimas Haikal Arfandani, I1A220027. 2. Nadira, I1A22001. 3. Suciwira Utami, I1A22007. Baiklah, kepada saudari Suciwira Utami saya persilahkan untuk mengawali pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciwira Utami dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama dengan judul topik kami yaitu Iman, Ilmu, dan Amal. Di sini saya akan menjelaskan arti serta makna dari ketiga kata tersebut. Dimulai dengan iman. Iman jika ditelisik dari etimologi atau secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yang mana amana yu'minu imanan yang artinya adalah yakin, percaya, dan membenarkan. Lalu, jika dilihat dari terminologi atau secara istilah, al-imanu aqdun biqalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Yang masyhur kita dengar dengan membenarkan di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, artinya maknanya di sini apa? Membenarkan di dalam hati, membenarkan bahwa Allah itu memang benar-benar ada dengan segala sifat keagungan serta kesempurnaannya. Lalu, pengakuan tersebut kita ucapkan dengan lisan dan tidak lupa pula kita amalkan dengan perbuatan yang nyata. Seorang tersebut mengaku dia beriman tetapi perilaku serta etikanya tidak sesuai dengan kategori orang-orang yang beriman atau yang bisa kita kenal dengan orang yang sering membuat orang lain sakit hati, terus perilakunya menyebalkan, perkataannya selalu yang kotor-kotor, maka dia bukanlah seseorang yang beriman. Seseorang akan menilai kita jika kita memang benar-benar orang yang beriman dari cara kita bergaul, berkata, dan berperilaku. Lalu yang selanjutnya adalah ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu itu adalah alima ya'lamu ilman au ilmun, yang artinya adalah ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin, yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang beriman. Nah, tafsirnya di sini bagaimana teman-teman? Kira-kira begini. Pada saat itu, malaikat bertanya kepada Allah, "Kenapa, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia yang bisanya hanya merusak bumi serta isinya?" Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat, "Wahai para malaikat, coba kalian sebutkan nama-nama benda yang ada di sekeliling kalian semuanya." Lalu malaikat menjawab, "Kami tidak tahu ya Allah." Lalu Allah mengatakan lagi kepada Adam, "Adam, coba engkau sebutkan nama-nama benda yang ada di sekelilingmu." Lalu
Adam sebutkanlah nama-nama benda tersebut satu persatu. Masya Allah, Allah telah memberikan, ya Allah, Masya Allah, itu artinya adalah Allah telah memberikan kita otak untuk bisa berpikir, sedangkan kepada para malaikat tidak Ia berikan. Lalu, apa hubungannya dengan amal? Ada sebuah tafsir yang mengatakan bahwa sebaik-baik kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Indonesia yang adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka, jika kita telah mendapatkan suatu ilmu dan telah mempelajarinya dengan baik, maka agar tidak lupa serta tidak hilang ilmu tersebut, kita amalkanlah atau kita ajarkan lagi ilmu tersebut kepada orang lain. Itulah yang dinamakan dengan amal. Iman, ilmu, dan amal. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Sedangkan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seorang muslim menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada diri muslim. Sebab eksistensi perilaku lahirlah seseorang muslim melambangkan batinnya. Hubungan antara iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Iman dan ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah ketika seseorang berhasrat meneguhkan imannya, maka jalannya adalah ilmu. Bahkan dengan sebab ilmu pula lah sebenarnya seseorang dapat menemukan Tuhannya. Singkatnya, ilmu merupakan modalitas utama menggapai keimanan yang sempurna atau hakul yakin. Karena tidak akan tercipta keyakinan dalam iman jika tidak disertai ilmu. Hubungan iman dan amal. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman, dengan yakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perbuatan baik seseorang akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh apabila perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Sumber ilmu menurut ajaran Islam, wahyu, yaitu sesuatu yang dibisikkan dan diilhamkan ke dalam sukma serta isyarat cepat yang lebih cenderung dalam membentuk rahasia yang disebut
ayat Allah Subhanahu wa taala Qur'aniyah akal, yaitu suatu kesempurnaan manusia yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kauniyah ini atau akal yaitu suatu kesempurnaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan menganalisa sesuatu yang ada wujudnya di atas dunia yang disebut Allah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat harkat dan martabat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu pengetahuan luas yang diterangkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang isinya bahwa Allah akan mengangkat tinggi-tinggi kedudukan orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman diangkat kedudukannya karena selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan orang yang berilmu diangkat kedudukannya karena dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Jadi manusia harus mempunyai ilmu dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat harkat dan martabat manusia tersebut. Islam tidak menghendaki orang alim digambarkan seperti lilin, orang yang menerangi orang lain tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Karena di dalam surat As-Saff ayat 3 yang menerangkan bahwa orang alim dan pandai hendaknya menjadi contoh dan teladan bagi orang lain di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ilmu, amal merupakan salah satu kesatuan utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami yakni iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut bahasa, iman adalah pembenaran dalam hati. Iman mencakup di dalamnya adalah rukun iman yang terdiri dari 6 iman. Namun, ada hal-hal yang dapat membatalkan iman. Pembatal iman atau nawaqidul iman adalah sesuatu yang dapat menghapuskan iman sesudah iman masuk di dalamnya. Ilmu merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Indonesia, katanya yakni sains. Sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pengetahuan amal dalam pemandangan Islam yakni ialah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama yang lainnya. Amal soleh adalah perbuatan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena lillahi ta'ala. Amal jariyah adalah sebutan bagi amal seseorang yang mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia, yakni dinamakan amal jariyah. Amalan tersebut terus mengalir, pahala yang terus mengalir kepadanya. Antara iman, amal saling berhubungan satu sama lain, dan ilmu pun juga, karena perbuatan seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatannya tidak dibangun dan dilandaskan dengan nilai iman dan nilai takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan dengan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan dia tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat